yang mau kita pasang, ini tipenya ATN apa. Terus nanti di situ dari kita punya bekal info perangkat yang mau kita pasang, kita bisa analisa space penempatan buat masang perangkat yang dibutuhin berapa, terus space MCB power berapa ampere, ada space apa enggak, full loadnya masih ada apa enggak. Nah, ini produk-produknya. Ini yang paling small, ini kategorinya small, soalnya dia hanya 1 U. Soalnya dia hanya 1 U. 1 U itu paling 4 lubang ya, 4 lubang. 4 lubang, jadi space-nya cuma butuh sedikit. Jangan lupa diperhitungkan tetap space atas sama space bawah. Harus ada celah. Kalau ada 1 U space-nya, kalau nggak ada 2 lubang. Jadi 2 lubang ini maksudnya ini. Tunggu. Dua lubang. Mas Yuda ada nggak ya, Mas Yuda? Oh iya, belum ada nih. Kita satu telepon. Iya, coba Mas Yuda dulu deh. Yang kelihatan jelas, oke. Nah, jadi ini teman-teman, maksudnya 1 U ya. Jadi, nah ini tuh 1 U. 1 U itu berarti, 3 lubang. 3 lubang 1 U. Jadi, ini ATN kita dipasang nanti di sini, ini propos ATN. Seumpama dia proposnya untuk tipe ATN yang 910C. 910C 910D udah ada 2, 90D sama C. Nah, itu kebutuhan space-nya 1 U itu 3 lubang. Di atasnya dikasih space 1 U antar perangkat ya, antar perangkat 1 U. Kalau ada, kalau nggak ada
minimal dua lubang ini. Ini lubang 1, lubang 2, berarti pasangnya di sini. Seumpama full, dikasih space 2 lubang. Tapi kalau ini masih banyak space, kasih space sebisa mungkin 1U. Ini 1U 3 lubang. 1, 2, 3, 3 lubang. Ini ya, contoh ngasih space-nya. Ini perangkat terpasang itu. Ini space-nya 1U. Ini propos ATN 1U, space-nya 1U. Untuk kebutuhan powernya, ini dia memakai 16 ampere. Nah ini ya, ini untuk kebutuhan powernya kita cukup butuh MCB 16 ampere. Nah, di sini ada satu power ini. Dia cuma pakai satu power. Nah, terus ini tipe yang D. Ini sama 1U juga. Ini power 1, power 2. Kebutuhannya power 16 ampere. Nah, terus ini NL 8000. Kalau udah sebutannya ini masih ATN ya. Ini masih ATN, masih kapasitasnya kecil. Paling cuma berapa koneksi nanti di sini. Nah, kalau udah sebutannya NL 8000 ini ada dua, tipenya M8 sama NL 8000 M14 sama yang lebih gede NL 8000 X8. Nah, yang ini kebutuhan powernya itu MCB-nya pakai yang 40 ampere. Nah, jangan lupa yang 40 ampere ya. Ini kebutuhan powernya MCB-nya memakai 40 ampere. Jadi nanti dilihat di di mana ya? Ini 16 ampere ya untuk yang apa? Yang 16 ampere untuk yang ini, yang kecil 1U. Kalau udah yang gede, yang M8 sama M14, M8, M14, ini kebutuhannya 40 ampere. Nah, ini 40 ampere karena dia udah kepake. Paling kita mengganti 2 MCB. Jadi kita request di situ, kita request MCB di sini. Ini kan 16 ampere. Kita request menggunakan MCB 40 ampere. Nah, untuk MCB-nya sendiri, ini kan tipe rektinya rekti Huawei Indosat, MCB-nya itu kecil.
kecil lebar, dia kecil lebar. Beda sama Schneider. Beda sama Schneider, beda sama Noder. Ini Noder, tapi dia Nodernya yang tipis kecil. Bukan Noder yang JTE yang gede, bukan. Ini yang kecil dia. Jadi kita butuh MCB yang dimensinya bisa masuk di sini. Nanti ini kita cabut. Kita ganti MCB 40 ampere untuk pemasangan perangkat M8 atau M14. Oh, tunggu. Oh, sorry. M8 40 ampere. Ya, M8 40 ampere. M14 dia udah lebih ke atas versinya. Dia makainya 63 ampere. Ini ya, 63 ampere. 63 ampere. Berarti nanti di sini kita cabut MCB existing 16 ampere diganti 40 ampere untuk yang M8, 63 ampere untuk yang M14. Ini MCB-nya. Kebutuhan MCB-nya. Terus yang X8. Nah, ini agak lumayan gede. Modelnya bukan lagi perangkat ini ya. Tapi dia udah ke saprek. Bahasanya saprek ya. Kalau yang udah pernah atau sering ngerjain BSC, RNC, ETC, itu dia bahasanya saprek. Ini hanya sekedar sapreknya, belum raknya. Jadi saprek ini nanti dimasukkan ke dalam rak. Tunggu, saya cari raknya. Nih, kurang lebih raknya seperti ini. Raknya tinggi besar. Tinggi besar. Ini punya XL sih, bukan punya Indosat. Kurang lebih seperti ini raknya. Tinggi besar. Jadi nanti ini saprek ini dimasukkan ke dalam rak ini, ke dalam rak ini. Nah, untuk kebutuhan powernya itu ada banyak tarikan ini kalau X8. Di belakang sini ada banyak sekali nih ya, nih koneksi powernya nih. Kalau nggak salah dia ada 16 tarikan power 25 mili. Ini pakainya power diameter 25 mili.
Tunggu. Ini dimensi subreknya, ini tinggi subreknya 15 U, ini beratnya 100 kilo, ini berat banget nih. Ini kalau kita masang ini harus 4-5 orang. Bentar. Untuk kebutuhan powernya berapa tarikan deh ya? Tunggu kita lihat di sini kebutuhan power. Wih, kenyang itu. Hai cuy, besok bisa jalan sore ya? Nah, kurang lebih nih. Nih perangkatnya nih. Ini raknya. Nah, ini subreknya. Subreknya kita masukkan ke dalam. Nah, ini si subrek ini kita masukkan ke dalam rak. Ini ke dalam rak. Nah, ini terbukanya ya, kelihatan jelas. Ini subreknya. Nah, ini jalur optiknya. Dia ada sebelah sisi kiri sama sisi kanan karena dia koneksinya tidak boleh menyimpang. Jadi dia koneksi sisi kiri itu dari sebelah sini. Ini hitungannya sisi kiri, ini hitungannya sisi kanan. Jadi si laying power ini, optik ini dari kiri dan dari kanan. Ini kita pakai spiral, terus di atasnya kita conduit. Ini harusnya conduit. Nah, terus untuk kebutuhan powernya dia ada berapa tarikan nih? Tunggu. Ini di sini. Oh, enggak dipoto. Nah, ini deh. Kurang jelas, tunggu. Ini DCPDB ya. Kita install DCPDB baru.
Soalnya kebutuhan power ini memakan banyak space power. Jadi untuk perangkat X8 ini kita harus tahu nih di mana propos DCP-DB di tembok yang kosong. Nah, ini kita propos DCP-DB baru. Seumpama dia existing-nya udah full ya. Ini kebetulan kita numpang di existing. Ini kebetulan kita numpang di existing udah ada DCP-DB. Jadi kita numpang ke DCP-DB existing. Ini nggak kelihatan. Untuk kebutuhan powernya kalau nggak salah 63 ampere. 63 ampere. Nah ini kelihatan nih ya. Aduh, susah. Untuk kebutuhan MCB powernya itu 63 ampere dan dia butuh berapa tarikan. Ini main, ini standby. Jadi dia ada dua source, main sama standby. Dia ada berapa tarikan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ada 20. Jadi ada 20 kabel power yang kita connect ke MCB. Berarti kalau dihitung sama positifnya berarti ada 40 tarikan, 20 tarikan kabel biru, main 20 tarikan kabel hitam. Ini standby, di sini main. Dia harus up dua-duanya, MCB-nya nyala dua-duanya. Ini koneksi yang ke rekti. Jadi nanti kabel ini akan ngonek ke rekti, ke fuse rekti. Jadi nanti ini fuse ke fuse DCP-DB dikonek di sini ketemu dengan fuse yang direkti. Rekti. Nah ini yang di DCP-DB ya. Ini main, ini standby. Nah ini yang di rekti. Tunggu. Nah ini. Nah ini yang koneksi di rekti. Nah ini koneksi yang direkti. Jadi jangan lupa pemasangan vinil ini wajib ya. Di vinil atau di sekun botol. Jangan sampai dia nggak di vinil atau di sekun botol. Seumpama nanti teman-teman install. Ini supaya kita tahu kebutuhan powernya itu berapa. Jadi saat survei nanti teman-teman diinfo nih sama Mas Valeri, set A propos akan dipasang perangkat tipe X8
Berarti teman-teman udah tahu nih kebutuhan space-nya, dimensi rak-nya seberapa besar, terus kebutuhan power-nya seberapa besar, current load ampere-nya yang direkti, terus nanti propose DCPDB ya untuk propose DCPDB. Nah, pastikan ini direkti juga kosong ya. Space kosong untuk kita memasang power. Jadi fuse ini kosong. Nah, ini DCPDB-nya. Nah, ini yang dari rekti. Ini dari rekti, ini main, ini standby, ini kabel hitamnya, terus ini yang ke subrek, ini yang ke subrek, sama ini main, ini standby. Ini MCB-nya yang kita nyalakan untuk mengaktifkan si perangkat subreknya. Nah, untuk mengaktifkan ini si perangkat subrek. Nah, ini itu modul-modul powernya. Di sini modul power. Jadi ini distribusi powernya, distribusi power dari subrek ini. Ini modul-modul powernya semacam SMU atau PSU. Ini SMU atau PSU-nya dari si subrek. Nah, koneksi powernya ini ada di sisi belakang. Di sisi belakang. Kayaknya nggak kelihatan. Di sisi belakang. Kayaknya di sini ada deh. Kita untuk sekedar tahu aja ya, untuk powernya koneksinya. Jadi kita surveinya benar-benar untuk propose perangkat X8. Udah kehapus semua. Nanti kalau aku nemu fotonya aku share di grup aja. Nah, ini jadi kebutuhan X8 itu ada 20 MCB ya. 20 MCB itu kalau kita propose DCPDB udah include jadi satu, di situ MCB-nya 63 ampere. Udah ada MCB, udah ada fuse. Kalau kita propose DCPDB, jadi kalau untuk perangkat ini jangan lupa kita hitung propose space untuk raknya, dimensinya untuk raknya, sama dimensi untuk DCPDB sendiri, untuk koneksi powernya. Mau dipasang di
dinding sebelah mana nih, biar pintunya bisa kebuka 90 derajat siku. Enggak, biar kita koneksi powernya enak. Kita ngonek powernya enak juga. Jangan sampai kita masang tapi ternyata setelah dibuka pintunya nggak bisa full. Percuma. Berarti surveinya ini, proposnya ini salah. Terus ini macam-macam SFP, hanya untuk pengenalan aja ya. SFP-nya 1 giga, ada 10 giga, ada 10 giga yang BD, ada 50 giga, terus ada 50 giga yang BD, ada juga 100 giga. Ini QSFP ya, udah jatuhnya QSFP 100 giga. Terus ini macam-macam optiknya. Nah, nanti pas survei jangan lupa teman-teman di situ infoin juga OTB-nya itu memakai FC atau SC. OTB ada yang memakai, kalau umumnya sih makainya yang bulat ya. Makainya yang bulat. Tapi siapa tahu nanti ada OTB yang pakai SC yang kotak. Nah, nanti di foto OTB-nya dibuka konektornya ya. Dibuka penutup OTB-nya, pasti nanti kelihatan konektornya dia pakai bulat apa kotak. Dia pakai bulat atau kotak. OTB di sini nggak ada OTB. Ini nggak kefoto OTB-nya. Teman-teman pasti udah tahu lah ya OTB itu. Nah ini. Nah ini teman-teman jangan lupa dibuka ya. Dibuka, ini kan ada tutupnya nih. Nah ini ada tutupnya pasti. Yang nutupin si OTB ini. Nah nanti dibuka di situ konektornya pakai. Nah ini bulat ya, udah ketahuan di sini bulat. Nah ini dibuka ya. Jadi kita harus nyari si OTB ini, harus ketemu. Kita kan judulnya swap. Jadi existingnya Nokia ini kita swap ke perangkat ATN Huawei. Nah, jadi otomatis di set itu pasti ada existingnya Nokia dan pasti ada OTB ini. Dan ada koneksi ke sini. Nah ini nanti di foto dibuka, kita lihat konektornya ini apa. Ini kelihatan jelas konektornya bulat ya. Nah, konektornya bulat, kelihatan foto full. Terus kelihatan koneksi existingnya ini yang dipakai port 78 sama port 12. Ini udah terpakai. Jadi yang nanti kita mau pindah koneksi ke ATN ya
4 port ini, port 12 sama port 78 yang sebelumnya connect ke Nokia, kita connect ke ATN punya kita, ke ATN sini atau ini, atau bisa jadi yang kecil. Oke, udah. Cuma ini aja tambahannya. Yang penting teman-teman sebelum survei ke set wajib ada bekal informasi set A mau dipasang perangkat ATN apa. Jadi kita tahu kebutuhan space-nya untuk masang sama kebutuhan powernya, MCB-nya kita pasang di mana, terus dipropos di situ. Kalau nggak ada space 40 ampere atau 63 ampere, kita remark di situ ya Mas Yuda. Nanti di isiannya minta request MCB 40 ampere sama MCB 63 ampere ini untuk yang M14 ya. Ini kalau udah bicara NL8000 ini trafficnya hack traffic NL8000. Tapi kalau masih ATN ini nggak terlalu besar trafficnya, tapi lebih dari transmisi lah. Ini bisa 20 set dalam satu ini. 20 set. Terus yang ini bisa ya lebih, ada 50-an. Lumayan lah. Jadi teman-teman selama nanti survei ngetrace kabel existing, hati-hati jangan senggol-senggol, hati-hati sama optik. Kita nggak tahu itu optiknya sebelumnya nyala atau mati. Takutnya nanti sebelumnya nyala kita kesenggol mati, itu impact-nya lumayan. Satu pair itu bisa berapa IP. Ini soalnya kita mainnya IP datacom network. Jadi walaupun dia cuma satu optik aja, tapi dia bisa membawa berapa kali site. Nah ini yang X8, ini yang udah kelasnya BSC. Oke, udah semua. Kebutuhan MCB-nya Mas Yuda tadi udah lihat belum ya? Ya mana maaf Mas, ini Mas saya belum lihat kayak. Dia kan MCB-nya kan kecil tuh. Yang mana? MCB. Kebutuhan MCB. Jadi MCB-nya ini kita modelnya slim. Modelnya slim dia. Oh, bukan di sini. Yang mana tadi ya? Kebutuhannya slim dia. Jadi beda sama ukuran MCB yang normalnya. Soalnya Rekti Indosat itu dia Huawei yang kecil. Nah ini Mas Yud. Nah dia slim ya. Dia walaupun mereknya sama-sama Norder, Nordernya JTE atau apa,
dia ini lebih slim, lebih kecil, lebih slim, Oh, iya. lebih apa lebar ya. Kalau kita googling di sini, kita jarang sih, soalnya itu Huawei juga nyari MCB itu agak susah. Ini kalau full Nah ini, itu, MCB-nya kayak gini nih. nah ini ya, MCB di Jakarta itu hitam. Oh, mana gambarnya? Kok hilang? Nah ini ya, ini gambarnya kayak gini nih. Iya. Nah, dia tipis. Nah ini nih, ini lebih banyak. Nah ini susah banget nyarinya ini. 40 ampere, 63 ampere susah. Ini resiko kita nyari ini tuh kalau kita masang perangkat yang M14. M14 ini kan kebutuhannya 63 ampere nih. 63. Ya 63 kali Ada. 2. Ini main, ini standby. Kita butuh 2 MCB. Terus ini 63 ampere. Iya. ini 40 ampere. Ya, di notif ya. Nanti ini aku share. Ini tetap aku share biar buat Mas Yuda nge-review. Jadi ini kebutuhannya 40 ampere. Siap. Iya. Itu untuk 2 juga. Mm-hmm. Untuk 2 apa? Source main sama MCB. standby. Bener. Ini main, ini standby. M14, 40. Nah, terus ini M14, ini M8. Ini yang kecil mah. Kecil pasti di set udah ada. Ini 16 ampere. ATN. Ini yang masih versinya ATN, bukan NE 8000. Ini kan masih ATN. Nah, kalau ini ATN tapi dia 16 ampere. tipenya udah NE 8000. Tipenya udah ini. Kalau ini masih kecil, kita 16 ampere. Udah itu aja sih. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Masih 14 ampere ya? 16 ampere ya? Mas Nano, Mas Eko, ada yang mau ditanyain? Mas Yuda mungkin Mas, ada yang mau ditanya Mas? Ini untuk survei ya, omset ya? Ya, ini untuk survei. Jadi kita survei kan untuk pemasangan perangkat parut. Jadi kita tujuannya survei apa sih? Untuk tahu di situ ada space apa enggak kan? Iya. Nah, jadi kita harus tahu di situ itu kita mau masang perangkat apa. Oke. Nah, nanti informasi itu didapat dari Valeri. Set A mau dipasang perangkat ini, set B mau dipasang perangkat ini. Jadi teman-teman tim tahu nih kebutuhan space-nya berapa untuk masang perangkat, berapa U. Terus untuk kebutuhan distribusi powernya berapa ampere, MCB existing-nya ada apa enggak. Prioritas ya, MCB-nya yang prioritas ya, soalnya ini transmisi, jangan yang non ya, tapi yang prioritas BLVD ya. Nah itu nanti direktinya ditempel propos, terus di pemasangan raknya juga ditempel propos. Ditulisin di situ propos ATN 910
Seumpama kita masang yang ini. Attention. Seumpama proposnya NE 8000 M8 ditulis propos ATN NE 8000 M8. Terus ini M14 gitu. Jadi nanti kalau ada subcon lain masuk, entah survei apa atau memasang apa, takutnya gitu kan, entah BTS atau apa di luar dari project ini. Oh, di situ udah ada propos, berarti dia nggak berani mengganggu gugat propos yang udah kita pasang. Udah di mal sama kita, udah dipropos mal sama kita ya. Sepertinya kan sudah ada plan nih Om Sam. Heeh. Yang ngerti tadi di grup sudah ada plan untuk beberapa site gitu kan. Saya belum tahu juga sih plannya itu untuk survei MW apa survei ini nih. Ini Mas, kita bicaranya bukan MW, ini apa Transmisi router IP-RAN ya. IP RAN. Jadi ini cuma di bawah aja, bukan di tower ya. Oh iya benar lupa kita. Kan IP udah RAN. di apa tadi di awal kan yang disurvei apa aja. Udah dijelasin ke teman-teman, ke Mas Yuda, ini yang kita survei itu hanya part ground. Iya. Oke, sip. Part ground, nggak ada part atas. Part atas. Artinya bakal banyak harus dituntun dulu nih Om untuk 1 kali atau 2 kali visit ya Om. Gitu. Jadi nanti kemungkinan besar jika memang besok sudah berjalan surveinya, nanti untuk alokasi timnya nanti masih saya diskusi ini sama Om Valeri nih siapa yang akan jalan gitu kan. Kan secara teknisnya mungkin nanti tim akan jalan melengkapi semua persyaratan dari Huawei yang ada seperti akun segala macam kan bagian udah ada tuh tools segala macam. Akun udah. Ya. Nah kalau tool itu yang aku share di grup ya. Nanti teknisnya mungkin kita akan banyak sharing nih Om Sam untuk 1 atau 2 set gitu kan. Dan juga untuk reviewnya nih oleh Yuda itu harus dipandu juga nih, nggak bisa dilepas deh juga. Nanti gampang sama aku nanti Anides Mas ya. Kalau enggak kita buka Zoom. Iya Yuda aja buka Zoom terus nanti dipandu sama Om Sam. Ya. Betul. Iya benar. Gitu, karena nanti kalau udah ada set udah di-upload sama tim, kita buka Zoom aja Mas Yud. Iya siap Mas. Nanti saya buat ya. Siap. Langsung aktual site-nya bisa direview segala macam kurang atau enggak gitu kan. Oke. Soalnya kita ngejar waktu tuh, kita jangan lama-lama di share di filter di kita. Soalnya kita harus ngelempar live review sama Huawei juga. Iya. Jadi di sisi kita ini kan masih baru. Tim juga masih pengenalan ISDP masih baru. Kalau survei manual mah gampang, tapi kan ini by system. Iya, by aplikasi. By aplikasi. Kalau soal survei aku yakin teman-teman udah pernah survei lah. Iya. Di JTE pasti udah itu ada survei. Dimanapun proyeknya pasti ada survei. Nah, cuma ini kan by system, by aplikasi, dan aplikasi Huawei ini kan security-nya benar-benar safe ya. Jadi perlu hati-hati. Itu aja sih. Terus pengambilan fotonya jangan asal-asalan, usahain sesuai yang diminta. Terus jangan sampai blur. Jangan sampai blur. Apalagi yang soal pengukuran ini itu riskan. Soalnya inti dari survei itu sebenarnya simpel. Yang penting dia ada space, penempatan sama space power, DRM lolos. Yang foto-foto lain ini sebenarnya penunjang kalau ada case kita nyari propos, oh di situ full, di sini full. Nah, kita harus analisa. Itu dibutuhkan foto penunjang. Kalau intinya sih cuma itu aja. Nih fotonya kan lumayan nih, bagus-bagus. Kalau secara angel foto
tim udah pasti bisa lah. Semua sama perangkatnya, entah CTE, Nokia, Huawei, Angel Photo, pasti tim udah paham. Mengambil posisi bagusnya dari sisi mana pasti udah paham. Itu Jadi, pakai label long LED juga nggak Mas Uramin? Enggak pakai GPS. GPS nggak? Enggak, jadi tim perlu cuma login ISDP, nyalain GPS, udah jalan gitu aja. Oh, berarti dari aplikasi ya? Ya, Dengan jangan satu berharap aplikasi. ini ada fake GPS. Wah, udah susah ampun. Huawei enggak ada fake GPS. Iya, iya. Huawei ini udah mau fake GPS model kayak apa, udah ditolak dari Huawei sistemnya. Udah nggak ada yang bisa jebol. Iya. Ngeri IT-nya Huawei ini ngeri. Yang lain masih bisa nih. Yang lain mungkin masih ecek-ecek. Ya wis itu aja. Ada tambahan lagi nggak? Sementara itu dulu paling Om Sam, kita juga masih melihat. Nah, yang penting nanti takutnya Valeri lupa atau gimana, Mas Yuda sebagai apa Ya. reviewnya diingetin lagi timnya udah dapat bekal belum, set itu mau diperangkat dipasang perangkat apa gitu ya. Perangkat. Ya, siap. Nanti remind lagi Bang. Ya, saling ingetin aja nggak apa-apa. Iya. Nah, di sini kan nanti ada live review-nya nih. Ini live review nih, ini contoh live review ya. Nah, ini kalau udah keluar kayak gini dari Huawei, ini orang Huawei. Ini orang Huawei, dia nge-review kalau udah keluar kayak gini, Oh, itu ya. ini wajib dilengkapi ya. Nah, seumpama hasilnya kayak gini, ini berarti aman. Ini berarti nggak ada remark, fotonya lengkap, gambarnya lengkap, layoutnya lengkap. Tapi kalau ada remark gini, nah ini remark Ini yang reject-nya ini ya tim fokus ke item ini. Tim fokus ke item ini. Jadi apa yang di remark, tim fokus di sini ambil sesuai remark ini. Jadi contoh survei foto, ROM fondasi 1. Tambahkan dengan foto shelter tertutup. Ini sisi front view, ya kan? Nah, terus sisi left side, sisi kiri, sisi kanan, other, tambahkan foto sisi kiri, tambahkan foto sisi kanan. Ini kemungkinan belum diambil ini. Nah, terus survei foto KWH. KWH PLN box, tambahkan foto box terbuka. Nah, ini berarti ada yang kurang. Belum ke foto. Ini dilengkapi sesuai remark ini. Nah, si review ini cuma sekali review. Jadi kalau dia udah ngeluarin ini, kita wajib ngelengkapin sesuai yang di remark. Soalnya nggak ada review 2 kali. Beli aja quote. Nggak ada review 2 kali, hanya sekali saja. Jadi benar-benar tim jangan sampai keluar set sebelum ada remark ini dan remark ini dilengkapi saat itu juga. Ini survei kita harusnya selesai 1 hari. 1 tim, 1 set survei sehari. Ada lagi Mas Yud yang mau ditanya? Halo? Halo? Mas Yud, teman-teman,
Ya, Ada lagi yang mau ditanya? Sementara itu dulu Pak. kayak belum ada lagi deh Mas. Nanti Belum kalau ada ya? misalnya. Ya wes, oke. Berarti udah cukup nih. ISDP-nya Mas Ahmad udah belum? Ahmad sama Mas Farid. Mas Farid udah belum Mas Farid? Saya masih belum bisa Pak. Nanti saya coba di lain HP deh. Coba nanti sharing-sharing sama Mas Nano apa Mas Eko ya. Siap. Nanti biar diajarin gimana caranya untuk fast Iya. reconcile. Parut sertifikat FA elektrik ada kan ya? Untuk tim internal gate ada. Nah, untuk Oke, aman Om Farid berarti. ada elektrika belum ya? WH Om Farid. WAH nggak perlu. Oh iya, elektrika ada nggak Om Farid? Elektrika. Belum ada. Belum ada ya. Oke, nanti ntar saya diskusi sama Valeri lah. Saya juga masih mau ke kantor habis ini juga. Ntar saya diskusi sama Valeri mengenai kelengkapannya. Oke, biasanya kalau udah training WAH udah pasti sertifikat sama electrical sama first aid udah pasti dapat sih. Satu gelondong dia. Tapi kalau cuma sertifikat FA sama elektrik belum tentu WAH dapat. Soalnya yang paling mahal kan WAH. Kalau elektrik sama FA cuma 600.000. Ya wes, kelengkapannya paling cuma itu aja yang aku share di grup. Terus nanti mau aku share juga soal cyber security di Huawei. Tim wajib paham ya apa itu cyber security dari Huawei. Jadi enggak asal-asalan sekedar onset masuk set kerja, itu enggak seperti di Alita, di Nokia, di JTE, enggak seperti di vendor-vendor lain. Di Huawei ini ada regulasinya. Emang pertama ribet, tapi kalau udah yang terbiasa, teman-teman yang udah terbiasa dengan berjalan dengan sistematik, berjalan dengan aplikasi, pasti akan memilih lebih ke Huawei. Karena udah jelas dan pasti. Ya wis, aku kembaliin ke Mas Rudi, Mas. Udah cukup Mas Rudi, monggo. Ya, sementara itu dulu materi yang sudah disampaikan. Om Sam, terima kasih semuanya. Nanti saya juga akan kolek secara kebutuhan untuk semua tim yang akan support di project Huawei. Gitu kan. Nanti untuk reviewnya bisa by Yuda atau by Putra, gitu kan? Enggak selalu Yuda gitu kan. Nanti open Zoom aja, open Zoom nanti aku ngikut. Iya, oke, nanti seperti itu. Soalnya kita minimalisir resiko juga kan, kalau misalnya baru-baru ntar repot juga. Nanti bisa Yuda, bisa Putra gitu kan, yang sudah terbiasa lah gitu kan. Nah, untuk tim nanti akan saya coba siapkan dulu semua kesiapannya dari sisi semuanya lah yang dibutuhkan untuk onsite. Jadi besok tinggal berjalan progres sebagaimana harusnya. Dan juga untuk tim-tim yang beririsan dengan plan ZTE, Smart Friend, nanti akan saya coba obrolin lagi lebih lanjut biar nggak saling bentrok. Soalnya kan semakin banyak proyek, semakin banyak yang harus beririsan gitu kan. Itu yang agak repot gitu kan. Kecuali timnya bisa membelah diri kayak Amuba gitu kan. Ya diusahain mudah-mudahan untuk jalan Huawei jangan sampai beririsan. Ya. Iya. Oke. Sip sih. Dulu paling Om Sam. Nanti foto-foto yang itu model itu minta ya Om Sam. Oke, nanti aku share di grup.
Ya, Pak. Mas. Boleh live Ya. nih. Parut, udah Parut. Udah, sebentar itu dulu Om Sam, saya juga mau ke kantor nih, mau ngurusin semuanya nih. Oke, monggo ditutup Parut. Oke Terima ya. kasih teman-teman semua. Ya, Dadah. sama. Makasih Pak.